Selamat Tahun Baru Imlek. Ya, Tahun Baru Imlek dirayakan sampai 15 hari, di mana hari ke-15 disebut Cap Gomeh. Mungkin 15 hari karena menunggu saudara-saudara untuk datang ke rumah, untuk pulang ke rumah. Sebagai anggota gereja yang berlatar belakang Tionghoa, seperti yang dikemukakan yang lalu, adalah hubungan antara Kristen dan Imlek ini bagaimana? Kenapa kok selalu ada ibadah bernuansa Imlek? Secara pribadi memang sangat merenungkan hal ini, termasuk dari data buku, googling, dan khotbah-khotbah. Saya mencari bagaimana sih hubungan antara Imlek dan Kristen, termasuk dari mitologi Cina dan kisah Alkitab dari J.S. Kue. Keyakinan di Tiongkok itu muncul sekitar 600 sebelum Masehi, yaitu yang dari luar, baik dari India, Buddhisme, dan juga Tao dan Konfusius dari negeri sendiri. Tapi sejak 2699 SM, mulai dari awal Kaisar Kuning atau Wang Ti sampai 600 SM, Tiongkok itu menyembah satu Allah, monoteisme, yaitu Shangti yang bersemayam di Tian, surga. Nah, peristiwa penciptaan sampai dengan Menara Babel sudah tersampaikan secara lisan melalui Metusalah yang umurnya 969 tahun yang tersebut di dalam Alkitab, di mana Metusalah adalah orang yang ketemu dengan Adam dan ketemu dengan Nuh. Lalu lanjut sampai ke Menara Babel yang bisa tersebar berita, informasi, segalanya sampai ke Tiongkok dengan berbeda bahasa. Sejak Kaisar Wang Ti, maka huruf atau karakter Tionghoa terbentuk, mulai yang kuno dan berubah perlahan sampai bentuk-bentuk yang sekarang. Tentu saja perubahan-perubahan ini ada bentuk radikal-radikal yang berubah tetapi makna tetap sama. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Tiongkok yang merayakan Imlek itu kenal dengan kisah-kisah yang ada. Yang pertama adalah kisah penciptaan. Istilah penciptaan, creation, itu Zhao. Zhao terdiri dari beberapa huruf. Karakter Zhao terdiri dari beberapa radikal yang berarti tanah, mulut atau orang, dan juga hidup. Dan tanah, hidup, dan orang itu jadi bicara, talk, dan kemudian bergerak. Dan itu adalah istilah mencipta. Dan ini penciptaan manusia dari debu tanah, dari tanah liat yang diciptakan oleh Allah di Taman Eden. Istilah berkat, di mana semua orang yang tercipta, Adam dan Hawa dan seluruh makhluk, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Allah. Nah, kata berkat, fu, sudah dikemukakan, itu terdiri dari Allah yang berfirman. Itu yang paling penting. Di bagian kiri itu Allah yang berfirman, karakter itu radikalnya. Dan kemudian ada satu atau surga, berkat itu turun dari surga. Kemudian ada mulut atau orang, orang itu berkecukupan, sandang pangan papannya. Kemudian bagian bawah ada segi empat yang terpecah, itu memaknakan tempat kerja, lahan pertanian, pekerjaan cukup, ada pekerjaan, ada yang dikerjakan. Orang yang bisa bekerja itu sebenarnya diberkati. Jadi berkat bukan cuma jasmani, tetapi dari Tuhan, dari surga, bahkan juga dari firman Allah. Istilah tamak itu ada lan yang terdiri dari dua pohon, dua pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan, dan juga di bawahnya adalah perempuan yang adalah Hawa. Hawa yang diarahkan menjadi orang yang tamak, karena itu dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Penciptaan manusia dilambangkan oleh Dewi Nuak yang mencipta manusia dari tanah liat. Dan itu mirip. Bukankah ini adalah satu gambaran yang bergema dari perjanjian lama sampai di Tiongkok?
Jadi sejak awal 2698 SM sampai dengan 600 SM, peristiwa penyembahan kepada monoteisme Sakti, termasuk di dalamnya adalah berita-berita tentang penciptaan dan isi penciptaan sampai di Tiongkok. Jadi sebetulnya Sakti memang sama dengan Yahweh, dan apa yang diberitakan adalah sama dengan Perjanjian Lama, hanya berbeda bahasa, hanya berbeda jarak, berbeda waktu, ada gema di sana. Kemudian ada Kaisar Yu di awal dinasti Xia 2205 SM, dikatakan pengendali banjir. Ada Dewa Senu yang katakan dewa pertanian. Ada 8 dewa menyeberang lautan. Ini adalah mengarah kepada cerita Nabi Nuh yang tersebar sampai ke Tiongkok juga. Istilah Juan atau kapal besar terdiri dari radikal-radikal Chu, yaitu perahu, orang, go, mulut, dan 8 perahu dengan 8 orang. Ini adalah peristiwa Nabi Nuh. Jadi cerita Nabi Nuh yang ada di Perjanjian Lama itu sampai di Tiongkok di awal. Jadi nggak apa kalau kita merayakan Imlek, karena ya sama yang disembah, apa yang diberitakan itu mirip. Pemisahan di Babel, Ta itu terpisah dari beberapa karakter. Yang pertama adalah tanah, kemudian straw, grass itu untuk bahan menara, bahan campuran spesi menara. Ada orang, ada satu, ada mulut. Mulut itu berarti bahasa. Asalnya adalah satu bahasa. Menara Babel dibangun dalam satu bahasa, dan kemudian Tuhan menyerakkan itu semua, dan itu semuanya juga ada ceritanya di dalam karakter Chinese. Selain itu masalah kebenaran, sampai di masa Musa itu ada pengorbanan, dan orang harus mengorbankan korban bakaran kalau mau dibenarkan. Dan itu ada istilah I atau kebenaran di dalam karakter Cina, karakter Chinese, itu terdiri dari 2 radikal. Yang atas adalah kambing, yang bawah adalah wo. Dan di dalam wo itu kalau dipecahkan ada tangan yang membawa senjata. Wo itu saya, itu selalu membawa senjata, selalu berusaha menyingkirkan orang, selalu berusaha membunuh atau membereskan semua yang lain untuk menang sendiri. Tetapi supaya saya jadi benar bagaimana? Harus ada kambing atau domba yang dikorbankan. Dan setelah kambing dan domba dikorbankan, yaitu di atas, maka wo atau saya bisa dibenarkan. Dan ini adalah pengertian atau makna korban bakaran atau korban-korban lain yang ada di Perjanjian Lama di zaman Musa. Demikian juga doa di tabut perjanjian ataupun di kemah perjanjian itu, tabernakel, ada ukupan. Ukupan ini adalah doa, ada dupa, ada yang dibakar untuk bisa asapnya ke atas. Bukankah ini mirip sekali dengan dupa, dengan penyembahan yang pakai dupa, pakai Joshua? Mirip sekali. Dan juga ada istilah Urim dan Tumim yang artinya terang dan sempurna. Bentuknya mirip Syapwe yang ada di Tiongkok. Bukankah ini juga mirip? Minta kepada Tuhan, minta petunjuk apa yang harus dilakukan. Bukankah ini adalah satu gema, adalah satu kemiripan yang asalnya juga dari satu, yaitu di Yahudi, di Israel, di Perjanjian Lama, dan sampai ke Tiongkok dalam bentuk yang mirip dengan nama yang berbeda karena bahasa dan budaya berbeda. Demikian juga Tuhan Yesus sungguh-sungguh datang di Yahudi, di Israel. Yesus sungguh-sungguh datang, lahir, dan kemudian berkarya, memberitakan Injil, dan kemudian dia disalibkan, mati, kuburkan, dan bangkit dan naik ke surga. Pada saat Yesus disalibkan, ternyata ada karakter Chinese
yang namanya Lai datang. Karakter Chinese yang agak terdahulu itu bentuknya adalah salib, dan ada orang yang besar di tengah, yaitu Tuhan Yesus, dan ada orang kecil dua di kanan kiri. Itu adalah penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus dan penyaliban Tuhan Yesus. Karakternya sudah muncul di Tiongkok, dan ini juga menunjukkan bahwa di masa itu sudah mengerti, sudah kenal dengan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Termasuk apalagi di dalam Tiongkok ada masukan-masukan baru. Gereja ataupun paham Nestorius itu juga masuk ke Tiongkok dan ada di Tiongkok cukup lama, ya. Ada Alopen yang tahun 625 itu ada misionaris ke sana. Ada monumen Chang'an tahun 781, dan bahkan juga ada biara dan lain-lain di masa Kaisar Tang Taisung di 635 itu. Istilah kekal atau Yung itu terdiri dari darah dan air, sui, dan itu adalah darah dan air yang membersihkan hati. Darah dan air, barang siapa yang tidak dilahirkan dengan darah dan air, istilahnya tidak bisa dilahirkan kembali, dibersihkan, dicuci, disucikan. Biarlah ini sungguh-sungguh membawa kita memikirkan, merenungkan, oh ternyata berita perjanjian lama, perjanjian baru dengan berbagai pintu sampai di Tiongkok, dan ada orang-orang yang percaya, dan kita pun yang mau merayakan Imlek jauh dari Tiongkok pun boleh meyakini, oh ternyata sejak awal itu sudah ada tentang Imlek ini, tentang berita-berita perjanjian lama ini. Bahkan juga di Kaisar Kangxi 1654-1722 itu juga tertarik kepada Kristen. Ternyata gema daripada perjanjian lama juga masuk ke keyakinan Tao. Di Tao Te Ching dibaca dan disalin oleh seseorang dalam bukunya Allah dalam perjanjian lama di Tiongkok. Ternyata ada pernyataan Allah Tritunggal. Dikatakan di Tao Te Ching itu, kata dia tidak dapat dilihat, dia tidak berwujud. Dengarkanlah dia, tak dapat didengar. Dia tak tanpa suara. Raihlah, dia tak dapat dipegang. Dia tidak tersentuh. Ini adalah tiga hal yang tidak dapat diuraikan, sebab ketiganya itu adalah satu. Pernyataan Allah Tritunggal ada di dalam Tao. Juga Allah pencipta dari ketiadaan. Sesuatu yang misterius telah terjadi, telah berada sebelumnya. Langit dan bumi di dalam kesunyian dan kehampaan, berdiri sendiri dan tidak pernah berubah, tetap hadir dalam gerakan yang berputar. Mungkin dia adalah asal mulanya berjuta-juta benda. Allah yang mencipta dari ketiadaan, Allah yang berdaulat. Kedatangan Tao itu mengikuti jalannya sendiri. Kita yang harus mengikutinya. Dia mengikuti jalannya sendiri. Kalau Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku, itu satu kedaulatan. Aku adalah aku. Demikian juga dalam soal iman. Langit dan bumi sudah diciptakan dari sesuatu yang datangnya dari yang tidak berwujud. Dan ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Juga tentang Tuhan Yesus, itu dikatakan sebagai orang suci atau senren. Orang suci tahu yang putih, tetapi dia menerima yang hitam. Yesus tahu yang putih, dia suci, tetapi dia rela memikul yang hitam, yaitu dosa seluruh umat, untuk dia berkorban di kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Melalui cerita-cerita ini tentang orang suci, yaitu mengarah kepada Yesus. Sebab orang suci itu baik dalam menyelamatkan semua orang, sehingga tidak ada satupun yang diabaikan. Dia mengurus semuanya dan tidak meninggalkan satupun juga. Dari data-data ini, maka
tidak ada kesulitan, tidak ada keraguan bagi saya untuk terus merayakan Imlek, karena di dalam Imlek ada Tuhan di sana, ada Sangti di sana, ada Yesus di sana, dan dengan makna yang baru, maka saya tetap merayakan Imlek dengan sukacita. Oke, kita merayakan Imlek sebagai orang Kristen. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.